Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saat ini kita masih dalam suasana Paskah, memperingati peristiwa kebangkitan Kristus. Kalau Kristus sudah bangkit, kita juga harus bangkit. Bangkit dari keterpurukan hidup, bangkit dari kekecewaan, bangkit dari kesedihan, bangkit dari pergumulan hidup yang berat, bangkit untuk menjalani kehidupan dalam kasih. Kali ini mari kita membahas pertanyaan dalam buku MTPJ Gemim tanggal 16 sampai tanggal 22 April tahun 2023. 3 pertanyaan diajukan di sini dan semuanya ini merupakan penjabaran dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Saudara sekalian, 3 pertanyaan ini sangat penting untuk kita cermati. Tidak usah kita berlama-lama, mari kita langsung saja masuk pada 3 pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang saudara pahami dari perkataan Maria Magdalena kepada murid-murid? Aku telah melihat Tuhan. Berdasarkan Yohanes 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Itu pertanyaan nomor 1. Yang kedua, hal-hal apakah yang membuat manusia tidak bisa jernih berpikir ketika sedang dalam menghadapi masalah dan tekanan hidup? Dan yang ketiga, bagaimana peran gereja meyakinkan orang yang belum percaya kebangkitan Yesus Kristus agar menjadi percaya? Saudara sekalian, ini 3 pertanyaan yang diajukan dan ini menarik sekali untuk kita bahas bersama. Kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Apa yang saudara pahami dari perkataan Maria Magdalena kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, berdasarkan Yohanes 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Saudara, dari pertanyaan ini kita diminta untuk memahami secara mendalam perkataan Maria Magdalena, aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan, apa maksud perkataan ini? Mengapa Maria Magdalena mengucapkan kalimat ini? Apa sesungguhnya maksud penginjil Yohanes menceritakan tentang Maria Magdalena ini? Saudara, Maria Magdalena adalah saksi pertama peristiwa kebangkitan Yesus. Nah, sebelum Maria Magdalena tiba pada kesaksian, aku telah melihat Tuhan, sebenarnya Maria Magdalena, kalau kita melihat ayat yang ke-13, Maria Magdalena punya prasangka bahwa mayat Yesus telah dicuri orang. Maria Magdalena tidak pernah punya pikiran bahwa Yesus itu bangkit. Maria Magdalena tidak pernah berpikir bahwa Yesus itu bisa mengalahkan kematian dan dia bangkit dari kematiannya. Itu tidak pernah melintas dalam pikiran Maria Magdalena. Nah, ketika 2 orang malaikat bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Apa jawaban Maria Magdalena? Saya mengajak kita semua melihat bacaan Yohanes 20 ayat yang ke-13. Maria Magdalena menjawab seperti ini, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Tuhanku telah diambil orang, itu kata Maria Magdalena. Nah, di sini Maria Magdalena punya prasangka bahwa mayat Yesus telah diambil orang. Mayat Yesus telah diambil orang. Yesus tidak bangkit. Kemudian Maria Magdalena mengatakan di sini, aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi masih ada harapan dari Maria Magdalena untuk menemukan mayat itu. Tuhanku telah diambil orang, kata Maria Magdalena. Dia sebenarnya tidak punya pikiran bahwa Yesus itu bangkit. Tidak melintas sedikit pun dalam pikiran Maria Magdalena, Yesus itu bangkit. Nah, ini lebih diperkuat lagi ketika Yesus sendiri yang datang menjumpainya dan Yesus mengucapkan kalimat ini, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Apa jawaban dari Maria Magdalena?
dari Yohanes 20 ayat yang ke-15. Maria Magdalena mengucapkan kalimat ini. Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Mengapa Maria Magdalena mengucapkan kalimat seperti ini? Karena dia berpikir yang bertanya ini adalah penjaga taman, penjaga kubur Yesus. Dan karena itu, Maria Magdalena mengucapkan kalimat tadi. Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia. Jadi secara tidak langsung, Maria Magdalena ada kecurigaan. Menganggap penjaga kubur itu telah mengambil mayat Yesus. Dan kecurigaan itu pada akhirnya lenyap ketika Yesus langsung menyapa namanya Maria. Dan Maria Magdalena sadar dan mengenal betul suara siapa itu. Dan pada akhirnya secara spontan dia mengatakan Rabuni. Saudara sekalian, inilah realitas Maria Magdalena sebelum dia bersaksi, aku telah melihat Tuhan. Jadi Maria Magdalena pada awalnya tidak pernah berpikir bahwa Yesus itu bangkit. Yesus yang datang menjumpai Maria Magdalena. Yesus yang menyapa Maria Magdalena. Yesus yang memperkenalkan dirinya sebagai pribadi yang telah bangkit. Dan disitulah Maria Magdalena pada akhirnya menemukan sebuah realitas bahwa Yesus tidak mati. Yesus tidak dikalahkan oleh kematian. Yesus bangkit. Yesus mengalahkan kematian. Nah, saudara sekalian, setelah Maria Magdalena mengenal Yesus, apa kata Yesus? Saya mengajak kita melihat ayat yang ke-17. Di sini Yesus mengucapkan kalimat ini. Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena dilarang oleh Yesus untuk memegang tubuhnya. Alasan Yesus disebutkan di sini, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Kemudian Maria Magdalena disuruh oleh Yesus, pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Yesuslah yang menyuruh Maria Magdalena untuk menjumpai saudara-saudaranya, termasuk murid-muridnya. Yesus sendiri yang memerintahkan Maria Magdalena untuk menceritakan tentang peristiwa kebangkitan itu. Nah, kalau Yesus memerintahkan, berarti peristiwa itu sangat penting. Sangat penting dalam sejarah kehidupan manusia, sehingga Maria Magdalena diminta untuk bersaksi tentang peristiwa itu. Nah, jadi jelas bagi kita, Maria Magdalena adalah saksi pertama kebangkitan Yesus. Ini adalah sesuatu yang sungguh menyukacitakan bagi kaum perempuan yang sebelumnya gagal menjadi saksi Tuhan, di mana Hawa memetik buah terlarang. Kali ini Tuhan memberikan kesempatan kedua bagi perempuan untuk memperbaiki citra itu. Dan Maria Magdalena berhasil menjadi saksi Tuhan yang hidup. Ada kesempatan kedua yang diberikan Tuhan kepada kaum perempuan. Dan ini harus menjadi sikap gereja. Di sekitar kita ada saja orang yang melakukan kesalahan yang jatuh ke dalam dosa. Gereja harus memberikan kesempatan kedua baginya untuk menjalani kehidupan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Setiap orang bisa saja jatuh, setiap orang bisa saja gagal, dan kesempatan kedua itu harus diberikan bagi mereka. Maria Magdalena merupakan representasi perempuan yang sebelumnya gagal di tangan Hawa. Di tangan Maria Magdalena, perempuan berhasil menjadi saksi Tuhan yang hidup. Dari mulut perempuanlah berita tentang kebangkitan Yesus itu pertama kali didengar. Nah, saudara sekalian, kemudian kesaksian dari Maria Magdalena ini, aku telah melihat Tuhan, itu menjadi dasar iman Kristen. Bahwa Yesus bukan sebatas nabi, tetapi dia adalah Tuhan.
Kata Tuhan di sini menunjuk pada kepemilikan. Yesus adalah pemilik sorga dan dunia. Yesus adalah pemilik hidup mati manusia. Nah, kesaksian Maria sangat penting bagi jemaat yang menjadi alamat kitab Injil Yohanes. Mengapa? Karena pada waktu itu konteksnya jemaat sedang mengalami tekanan yang hebat untuk menyembah Kaisar sebagai Tuhan. Dengan munculnya tulisan Yohanes ini, jemaat mendapatkan kekuatan untuk bertahan dalam iman mereka kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, sebagai anak Allah yang hidup. Nah, Maria bersaksi karena diperintahkan Yesus, dan gereja harus meneruskan kesaksian itu. Aku telah melihat Tuhan. Ini adalah kesaksian dari Maria. Yesus yang memerintahkan Maria untuk bersaksi, dan kita sebagai gereja harus meneruskannya. Dan kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan telah menjadi dasar iman Kristen. Inilah jawaban atas pertanyaan pertama dalam buku MTPJ Gemim tanggal 16 April sampai tanggal 22 April. Nah, sekarang kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Hal-hal apakah yang membuat manusia tidak bisa jernih berpikir ketika sedang dalam menghadapi masalah dan tekanan hidup? Pertanyaan nomor 2 ini sesungguhnya menunjukkan kepada kita ada realitas di mana manusia tidak bisa berpikir jernih ketika manusia itu diperhadapkan dengan masalah dan tekanan hidup. Nah, apa saja yang membuat manusia sehingga dia tidak bisa berpikir jernih? Saudara, mari kita belajar dari Maria Magdalena. Maria Magdalena melakukan kesalahan sebelum dia bersaksi, aku telah melihat Tuhan. Nah, apa kesalahan dari Maria Magdalena? Dari teks Yohanes 20, ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Ketika 2 orang malaikat bertanya kepada Maria Magdalena, mengapa dia menangis? Apa jawaban dari Maria Magdalena? Dalam ayat yang ke-13, Maria Magdalena mengucapkan kalimat ini, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Maria Magdalena mengatakan bahwa Tuhanku telah diambil orang. Itu berarti dalam pikiran Maria Magdalena, mayat Yesus telah dicuri oleh orang. Nah, mengapa Maria Magdalena tidak bisa berpikir jernih? Mengapa dia langsung menyimpulkan bahwa mayat Yesus telah diambil orang, telah dicuri orang? Mengapa Maria Magdalena tidak bisa berpikir jernih? Saudara, kita tahu bersama, Maria Magdalena adalah orang yang dibebaskan oleh Yesus dari 7 roh setan yang merasuknya. Jadi Maria Magdalena adalah orang yang sangat berhutang budi kepada Yesus. Karena Yesus, dia dibebaskan dari setan. Karena Yesus, dia disembuhkan. Dan karena itu Maria Magdalena menggunakan kekayaannya melayani pekabaran Injil yang dilakukan oleh Yesus. Maria mendukung pelayanan Yesus. Dan ketika Yesus mati, dia tidak meninggalkan Yesus. Ketika Yesus dikuburkan, dia menjadi saksi mata kubur Yesus. Dan setelah Yesus dikubur, keesokan harinya Maria Magdalena bersama dengan 2 temannya membawa rempah-rempah untuk merempahi mayat Yesus. Tetapi dikubur, Maria Magdalena melakukan kesalahan. Ketika ada yang bertanya kepadanya, "Hai ibu, mengapa engkau menangis?" Maria langsung mengatakan bahwa Tuhanku telah diambil orang. Tuhanku telah dicuri. Mayat Yesus tidak ada lagi. Telah diambil orang, kata Maria Magdalena. Dari sini kita bisa mengerti, tidak bisa berpikir jernih itu terjadi ketika manusia dikuasai oleh emosinya, dikuasai oleh perasaannya, dikuasai oleh kesedihannya, dikuasai oleh pergumulan yang sedang dihadapi. Banyak orang bertengkar, bahkan bermusuhan, ketika dirinya dikuasai oleh emosi. Karena itu saudara sekalian, mari kita belajar dari Maria Magdalena. Jangan ikhlaskan diri kita dikendalikan oleh emosi.
Jangan ikhlaskan diri kita dikuasai oleh perasaan. Tetapi yang harus kita lakukan adalah mengoptimalkan akal budi kita. Setiap permasalahan harus kita hadapi dengan pikiran yang jernih. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Dapat mengendalikan emosi kita. Yang kedua, mengapa sampai manusia tidak bisa berpikir jernih ketika dia diperhadapkan dengan masalah? Jawabnya adalah karena manusia melupakan firman Tuhan. Kalau manusia mengingat firman Tuhan, manusia akan mendapatkan ketenangan. Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya, ranting itu bisa berbuah jika dia melekat pada pokok anggur. Jika ranting tidak melekat pada pokok anggur, dia tidak mungkin bisa berbuah. Jadi hal kedua yang membuat kita tidak bisa berpikir jernih adalah ketika kita melupakan firman Allah. Ketika kita mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, banyak pelayan bertengkar, bahkan berkelahi ketika mereka mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Karena itu, hiduplah sebagai orang yang berpegang pada firman Tuhan. Jadi dua hal ini yang acap kali membuat kita tidak bisa berpikir jernih. Yang pertama, kita dikuasai oleh emosi kita, dikuasai oleh perasaan kita. Dan yang kedua, kita mengabaikan kebenaran firman Tuhan, kita melupakan kebenaran firman Tuhan. Yesus selagi dia masih hidup, dia pernah mengucapkan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Hal itu dapat kita baca dalam Lukas pasal 18 ayat 31 sampai ayat yang ke-33. Tetapi murid-murid termasuk Maria Magdalena melupakan kebenaran firman ini, melupakan apa yang dikatakan oleh Yesus ini, dan karena itu dia tidak bisa berpikir jernih. Manusia ketika dia melupakan kebenaran firman Tuhan, dia pasti tidak bisa berpikir jernih. Yang ketiga, bagaimana peran gereja meyakinkan orang yang belum percaya kebangkitan Yesus Kristus agar menjadi percaya? Saudara, ini pertanyaan yang sulit bagi kita. Mengapa? Karena di sini kita diminta untuk berpikir bagaimana peran gereja meyakinkan orang yang belum percaya kebangkitan Yesus Kristus agar menjadi percaya. Kalau orang itu adalah orang yang punya daya nalar yang baik, lalu kita mau meyakinkan mereka, itu berarti kita harus bersiap memiliki daya nalar yang baik. Sebab kita mau meyakinkan orang untuk percaya kepada Yesus. Nah, bukankah ini adalah hal yang tidak mudah? Tetapi gereja harus mengambil peran untuk meyakinkan dunia ini, meyakinkan orang-orang yang belum percaya Yesus, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Saya mencatat 3 hal penting. Yang pertama, gereja harus merumuskan berita kebangkitan Yesus dengan rumusan yang logis dan historis. Jadi, peristiwa kebangkitan itu harus dijelaskan dalam catatan sejarah seperti apa. Lalu bagaimana berita kebangkitan ini betul-betul dapat diterima oleh orang-orang yang mendengarnya. Itu yang pertama. Jadi kekuatan logika dan kekuatan historis harus kita kedepankan dalam hal merumuskan berita kebangkitan Yesus. Kemudian hal ini harus diajarkan kepada warga jemaat sehingga mereka dapat menjadi saksi Tuhan, bercerita tentang peristiwa kebangkitan Yesus itu dengan pengajaran yang logis dan benar-benar dapat diterima. Yang kedua, gereja harus memikirkan metode pekebaran Injilnya. Apakah pekebaran Injil itu hanya secara verbalistik, artinya secara lisan? Kemudian, apakah pekebaran Injil itu hanya dilakukan oleh pelayan-pelayan Tuhan? Apakah pekebaran Injil itu tidak melibatkan anggota sidang jemaat atau orang-orang yang telah dewasa di dalam iman? Ini menjadi tantangan bagi gereja dan ini harus menjadi perenungan kita. Kita harus memikirkan metode pekebaran Injil, mengingat dunia kita sekarang sedang melaju dengan teknologi informatika.
Nah, sudahkah gereja menggunakan teknologi informatika itu untuk mendaratkan pemahaman tentang Yesus yang bangkit sebagai Mesias, sebagai anak Allah yang hidup? Jadi metode kekebaran Injil harus kita kaji, harus kita rumuskan dalam mewartakan peristiwa kebangkitan Yesus. Dan yang ketiga, bersaksilah melalui kehidupan. Orang akan percaya bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Dia pengasih dan penyayang jika mereka menyaksikan kehidupan kita bertumbuh sebagai pribadi yang pengasih dan penyayang. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya berikan. Selamat merayakan Paskah Yesus Kristus. Yesus telah bangkit, kita juga harus bangkit. Yesus telah bangkit, bersaksilah tentang kebangkitan Yesus Kristus itu. Amin.